Halo semuanya, jadi hari ini kita akan lanjut belajar tentang bagaimana caranya menilai risiko bias dari sebuah studi randomized control trial dengan menggunakan ROB 2.0, di mana kali ini kita akan membahas tentang domain ketiga, yaitu bias due to missing outcome data. Jadi, bias yang terjadi akibat adanya data outcome yang hilang, atau bias yang terjadi akibat adanya subjek penelitian yang menghilang atau lost to follow up di akhir penelitian. Nah, ini adalah signaling question yang kita gunakan untuk menilai domain ketiga ini. Jadi untuk pertanyaan 3.1, itu dia menanyakan jumlah data yang ada di akhir atau jumlah subjek yang ada di akhir. Jadi misalkan di awal penelitian, terus penelitian berlangsung hingga akhir. Nah, pertanyaan 3.1 itu mau menanyakan berapa jumlah subjek yang tersisa di akhir. Seperti itu. Nah, kalau untuk penelitian atau studi yang menggunakan data kontinu atau data numerik, maka jumlah subjek yang harus tersisa di akhir itu harus lebih dari atau sama dengan 95%. Jadi di awal kan pasti ada 100% nih. Di akhir harus lebih dari atau sama dengan 95%. Jadi yang boleh hilang di tengah-tengah hanya 5%. Itu untuk studi dengan data outcome berupa data numerik atau data kontinu. Nah, jadi kalau ternyata di akhir itu jumlah subjeknya yang tersisa masih lebih dari atau sama dengan 90%, barulah kita memberikan jawaban yes atau probably yes yang cenderung menurunkan risiko bias. Sedangkan untuk studi-studi dengan outcome berupa data dikotom atau data kategori, itu di akhir kita akan membandingkan antara jumlah subjek yang mengalami event atau mempunyai outcome positif itu harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah subjek yang hilang. Jadi sebagai contoh nih, kita mau melihat hubungan antara merokok dengan kanker paru. Maka jumlah subjek yang mengalami kanker paru, yang positif mengalami kanker paru di akhir penelitian, itu jumlahnya harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah subjek yang hilang atau mengalami loss to follow up selama proses penelitian berlangsung. Nah, kalau syarat ini terpenuhi, barulah kita memberikan jawaban yes atau probably yes yang cenderung menurunkan risiko bias. Nah, untuk pertanyaan 3.2 cuma dijawab kalau pertanyaan 3.1 tadi menghasilkan jawaban no, probably no, atau no information. Di mana pertanyaan 3.2 ini menanyakan, apakah ada bukti yang menyatakan bahwa missing outcome data yang terjadi atau kehilangan subjek yang terjadi selama proses penelitian berlangsung itu tidak mempengaruhi result atau tidak mempengaruhi hasil penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan 3.2 ini, biasanya studi-studi yang baik itu dia akan memaparkan hasil analisis data tambahan atau hasil analisis sensitivitas yang menguji apakah hilangnya subjek selama proses penelitian berlangsung itu mempengaruhi hasil penelitian. Nah, kalau ternyata analisis itu ada di dalam studi tersebut dan analisis itu memang menunjukkan bahwa hilangnya subjek itu tidak mempengaruhi hasil penelitian, barulah kita memberikan jawaban yes atau probably yes untuk pertanyaan 3.2, yang dimana jawaban ini akan cenderung menurunkan risiko bias. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan 3.3, hanya dijawab kalau pertanyaan 3.2 memberikan jawaban no atau probably no, di mana pertanyaan 3.3 itu menanyakan bahwa apakah hilangnya subjek selama prosedur penelitian berlangsung itu dipengaruhi karena adanya ketidakpuasan atau adanya ketidakpuasan dari subjek terhadap outcome penelitian. Jadi misalkan ternyata subjek penelitiannya tidak merasakan manfaat yang diinginkan, atau subjeknya malah merasakan efek samping atau efek negatif, sehingga karena outcome ini yang tidak sesuai dengan kepuasan hati subjek penelitian, sehingga subjek tersebut menghilang selama proses penelitian masih berlangsung. Nah, kalau memang kondisi itu ada, jadi subjek memang hilang karena pengaruh outcome yang tidak disukai oleh subjek, baru kita akan memberikan jawaban yes atau probably yes yang cenderung menurunkan risiko, yang cenderung meningkatkan risiko bias karena dia berwarna merah. Tapi kalau ternyata hilangnya subjek selama proses penelitian berlangsung itu tidak dipengaruhi oleh outcome, baru kita memberikan jawaban no atau probably no yang cenderung menurunkan risiko bias. Nah, terakhir adalah pertanyaan 3.4. Hanya dijawab kalau pertanyaan 3.3 tadi memberikan jawaban yes, probably yes, atau no information. Di mana pertanyaan 3.4 itu sebenarnya sama dengan pertanyaan 3.3. Pertanyaan 3.4 hanya mengkonfirmasi kembali
Apakah kita yakin akan jawaban yang sudah kita berikan pada pertanyaan 3.3? Dan untuk 3.4, kita baru akan memberikan jawaban yes atau probably yes yang akan cenderung meningkatkan risiko bias. Kita hanya memberikan jawaban ini kalau misalkan studi tersebut memenuhi salah satu dari kelima alasan ini. Jadi kalau dia penuhi minimal salah satu saja, barulah kita memberikan jawaban yes atau probably yes di pertanyaan 3.4 yang akan cenderung meningkatkan risiko bias. Nah, terakhir setelah kita memberikan jawaban untuk pertanyaan 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4, kita tinggal menyesuaikan jawaban tersebut dengan tabel ini. Apakah nanti kita akan dapatkan di akhir, apakah secara keseluruhan risiko bias untuk domain ketiga ini itu low, some concern, atau high. Oke, mungkin sekian pembelajaran yang bisa saya bagikan untuk penilaian ROB 2.0 domain ketiga ini. Untuk penilaian domain selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.